Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wodipiati dari program studi pendidikan kimia semester 7 Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya dengan judul Pengaruh Model Problem Basis Learning Berbantuan Media Prezi terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Kota Ternate pada reaksi redoks. Pertama, kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan, di mana memuat 6 sub pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Yang keempat, rumusan masalah. Yang kelima, tujuan penelitian. Dan yang keenam, manfaat penelitian. Kita bahas tentang latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak lepas dari peran pemerintah, di mana pemerintah melakukan upaya-upaya tertentu. Salah satunya adalah dengan menentukan dan mengembangkan kurikulum dari kurikulum yang berbasis kompetensi pada tahun 2004 menjadi kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 merupakan suatu kurikulum yang lebih mengutamakan pada pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, di mana siswa dituntut untuk lebih memahami materi, kemudian aktif dalam berdiskusi maupun presentasi, dan memiliki sifat yang sopan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2014 menyatakan bahwa kurikulum 2013 memberikan 3 kompetensi yang sangat penting, yaitu kompetensi sikap, keterampilan, pengetahuan yang dilakukan secara terintegrasi untuk menghadirkan individu yang cerdas dan berkarakter. Kemudian dalam penelitian Rizky 2014, masalah utama pembelajaran yang masih banyak ditemui adalah tentang rendahnya hasil belajar peserta didik. Berdasarkan kajian data, diketahui bahwa hasil belajar siswa SMA sederajat masih rendah dalam pencapaian nilai kriteria ketuntasan minimal KKM-nya itu 75, terutama untuk mata pelajaran MIPA. Kimia merupakan salah satu mata pelajaran MIPA yang tidak hanya mempelajari tentang gejala-gejala alam, tetapi lebih mengkhususkan pada struktur, susunan, perubahan materi, kemudian energi yang menyertai perubahan materi itu sendiri. Sedangkan pembelajaran kimia itu sendiri, dia lebih mengarahkan pada pendekatan saintifik, di mana pendekatan ini lebih mengutamakan keterampilan proses sains, di mana proses pembelajaran itu dilakukan melalui percobaan untuk membuktikan sebuah kebenaran, sehingga kebenaran berdasarkan pengalaman secara langsung, sehingga dapat membentuk konsep, prinsip, dan serta teori yang mendasarinya. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan dengan salah satu guru kimia SMA Negeri 5 Kota Ternate, beliau mengatakan bahwa kesulitan yang dialami oleh peserta didik adalah di materi kimia, salah satunya adalah reaksi redoks. Kenapa? Karena siswa memiliki pada kemampuan matematika siswa itu masih sangat kurang, sedangkan kita ketahui bahwa reaksi redoks merupakan reaksi yang memiliki karakteristik khusus, di mana dalam materi reaksi redoks itu memiliki perhitungan, kemudian harus mampu menghafal simbol-simbol unsur, dan kemudian konsepnya juga harus dipahami dengan baik, sehingga perlu suatu sehingga kita sebagai pendidik harus melakukan suatu model atau menentukan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan atau yang dapat mengatasi kesulitan siswa itu sendiri, dan model yang bisa kita ajukan yaitu model problem basis learning, yang kemudian itu kita kombinasikan dengan media pembelajaran. Kenapa PBL atau model problem basis learning? Karena PBL ini merupakan suatu model alternatif
yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam di mana siswa diberi masalah-masalah yang sesuai dengan kehidupan dunia nyata, kemudian siswa dibentuk suatu kelompok kecil untuk memecahkan masalah tersebut dengan memiliki rasa tanggung jawab atas kelompoknya. Kemudian media yang disarankan di sini mungkin kita bisa menggunakan media Prezi sebagai media untuk presentasi, karena yang kita ketahui bahwa media Prezi itu merupakan media pembelajaran yang sangat menarik karena memiliki fitur-fitur yang dapat memperkecil maupun memperbesar dan memperkecil tampilan presentasi. Sehingga di sini dari latar belakang tersebut membuat saya menarik judul penelitian dengan pengaruh model problem basis learning berbantuan media Prezi terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 5 Kota Ternate pada materi reaksi redoks. Adapun batasan masalah di sini, yang pertama, kurangnya penggunaan mode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, media yang digunakan di dalam kelas belum efektif dan inovatif untuk mempengaruhi hasil belajar yang lebih baik. Adapun rumusan masalah di sini adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh penggunaan model problem basis learning berbantuan media Prezi terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Kota Ternate pada materi reaksi redoks. Yang kedua, berapa besar pengaruh problem basis learning berbantuan media Prezi terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 5 Kota Ternate pada materi reaksi redoks. Selanjutnya kita bahas tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan model problem basis learning berbantuan media Prezi terhadap hasil belajar siswa pada materi reaksi redoks. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model problem basis learning berbantuan Prezi ini terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 5 Kota Ternate pada reaksi redoks. Adapun manfaatnya ada 3, yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Dimana kalau untuk bagi guru dia sebagai referensi untuk meningkatkan proses pembelajaran dan proses belajar mengajar. Untuk bagi siswa adalah untuk meningkatkan minat belajarnya. Yang ketiga yaitu bagi peneliti dijadikan sebagai pegangan atau ketika peneliti akan memasuki dunia pendidikan atau akan menjadi guru. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, di mana kajian teori, di mana memiliki 4 sub pokok. Yang pertama, deskripsi teori. Yang kedua, penelitian yang relevan. Yang ketiga, kerangka berpikir. Yang keempat, hipotesis. Di mana deskripsi teori ini dibagi menjadi 3 sub pokok lagi. Yang pertama, model problem basis learning berbantuan media Prezi. Yang kedua itu hasil belajar, dan yang ketiga itu materi reaksi redoks. Kita bahas tentang model problem basis learning berbantuan Prezi. Jadi yang pertama itu kita bahas tentang pengertian model problem basis learning. Jadi PBL merupakan problem basis learning dapat diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah, di mana PBL ini merupakan suatu model yang lebih mengintegrasikan pemahaman konsep kepada siswa dengan memberikan masalah-masalah yang sesuai dengan kehidupan nyata. Kemudian media Prezi itu sendiri merupakan media yang presentasi yang langsung tersambung di internet. Adapun keunggulan dari media Prezi itu sendiri yaitu dapat memperbesar dan memperkecil tampilan presentasi. Kemudian media aplikasi Prezi ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur dan efek yang dapat membuat hasil presentasi yang dihasilkan lebih menarik. Yang ketiga, tentang langkah-langkah problem basis learning berbantuan media Prezi. Sintak dari PBL itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, orientasi siswa kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Terus kalau misalkan media Prezi ini dimasukkan dalam langkah-langkah model
problem basis learning itu dimasukkan pada tahapan pertama sampai tahapan ketiga. Karena yang pertama itu orientasi kepada siswa, artinya kita menjelaskan tentang tujuan, kemudian kita memberikan pokok permasalahan kepada siswa yang kita tampilkan pada media Prezi, yaitu mungkin lewat gambar maupun video-video yang berkaitan dengan materi yang dibawakan. Kemudian masuk pokok kedua, yaitu pembahasan kedua, penelitian yang relevan, di mana ada 3 penelitian. Yang pertama, penelitian dari Ardiansa, dia menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran problem basis learning berbantuan Prezi itu lebih baik daripada siswa yang mendapatkan model pembelajaran konvensional. Yang kedua, pada penelitian Widiantoro 2020 menunjukkan bahwa perbedaan hasil belajar peserta didik yang menggunakan model pembelajaran PBL berbantuan Prezi dan model pembelajaran Percek berbantuan Prezi lebih baik. Penggunaan media PBL pembelajaran yang berlangsung dengan PBL berbantuan Prezi lebih baik daripada model pembelajaran Percek berbantuan Prezi dengan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga, pada penelitian Fiona 2018 menunjukkan bahwa model pembelajaran problem basis learning dengan media Prezi dinilai lebih baik oleh peserta didik dan dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan baik. Ada kerangka berpikir di mana pertama kita harus pahami tentang materi reaksi redoks, di mana reaksi redoks ini diajarkan pada kelas 10 semester 2 pada materi kedua. Kemudian upaya guru untuk memberi atau melakukan proses pembelajaran yang baik dengan menerapkan model problem basis learning yang kemudian itu dikombinasikan dengan media Prezi, yang dimana nantinya akan menghasilkan akan meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian untuk hipotesis penelitian di sini adalah terdapat pengaruh model problem basis learning berbantuan media Prezi terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Kota Ternate pada materi reaksi redoks. Bab 3, di sini bab 3 poin pentingnya ada 5. Yang pertama populasi dan sampel, yang kedua jenis dan desain penelitian, yang ketiga variabel penelitian, yang kelima teknik pengumpulan data, yang keenam teknik analisis data, di mana populasinya adalah keseluruhan siswa SMA Negeri 5 Kota Ternate pada kelas 10 yang berjumlah 30 orang. Kemudian untuk sampelnya itu dia menggunakan teknik sampel jenuh, artinya sampel yang ditentukan itu bisa dihasilkan dari, atau populasi itu bisa dijadikan sebagai sampel. Setelah itu jenis dan desain penelitian, untuk jenisnya ada jenis penelitian eksperimen. Untuk desainnya yang digunakan adalah desain one group pretest post-test desain. Terus untuk variabel penelitian ada 2 variabel bebasnya, yaitu penggunaan model problem basis learning berbantuan media Prezi, sedangkan variabel terikatnya itu adalah hasil belajar. Untuk teknik pengumpulan data ada 2, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Untuk teknik analisis data juga ada 2, yaitu teknik tes dan teknik tangkapan siswa, di mana teknik tes ini ada 3, yaitu uji prasyarat atau uji normalitas, yang kedua yaitu uji hipotesis, dan yang ketiga adalah uji nilai guide. Untuk angket tangkapan siswa merupakan salah satu teknik untuk mengetahui respon siswa tentang media ataupun model yang digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.